Hai Sobat on the Weekend, ketemu lagi. Lihat bolu kukus ini menarik banget ya. Bentuknya lucu dan mekarnya sempurna. Kali ini aku pengen berbagi tips rahasia gimana caranya bolu kukus mekar sempurna. Semuanya tahapan-tahapannya aku jelaskan di sini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, pelan-pelan lihat lagi, pastiin step-stepnya diikuti agar hasilnya sebagus ini ya. Kita mulai dari bahannya dulu. Bahannya adalah 2 butir telur, 200 gram tepung terigu pakai yang segitiga biru ya. Karena ini adalah yang protein sedang. Kemudian gula pasirnya 170 gram, pilih gula pasir yang warnanya putih, jangan yang warnanya agak-agak coklat biar nanti bolu kukusnya warnanya putih sempurna. Kemudian 1 sendok teh SP, aku nggak mau pakai yang lain ya, selalu pakai SP. Kemudian pakai ada esen dan pewarna nanti buat mewarnai gitu ya biar bagus, dan 100 ml susu cair plain. Oke, kita lanjutkan dengan mencampur bahan ya teman-teman. Pertama siapkan wadah atau mangkuk seperti ini. Pastikan wadahnya cukup besar biar nanti nggak ada bahan-bahan yang keluar gitu ya. Pertama adalah masukkan dulu telur. Kalau aku biasanya pecah telur itu memecahkan telur di luar ya teman-teman. Biar nanti kalau pas ketemu telur yang nggak bagus itu nggak kecampur bahan-bahan lainnya, jadi nggak kebuang. Nah setelah telur bisa dimasukkan tepung terigu. Ini sebenarnya yang dimasukkan nggak harus urutan seperti ini ya teman-teman, bebas aja, cuman lebih enaknya kayak gini gitu ya. Terus masukkan gula pasir, setelah itu masukkan juga susu cair ya. Kalau teman-teman lihat di sini kok kayaknya banyak, iya karena aku bikinnya 2 porsi ya. Oke, karena pengen bikin agak banyak hari ini. Setelah itu terakhir kita masukkan SP ya teman-teman. Kalau sudah SP berarti kita siap untuk mixer. Nah pertama kali kalau mixer, karena kan bahan-bahannya masih kering, kita pakai level yang terendah dulu ya. Nah seperti ini, sampai bahan-bahannya tercampur semua. Oke, kitanya yang aktif ya mixernya. Karena aku nggak pakai yang stand mixer gitu, lebih suka pakai tangan karena bisa ngatur gitu ya. Oke. Nah setelah itu, kalau seperti ini sudah tercampur teman-teman, boleh naikin ke speed yang paling tinggi kayak gini ya. Nah ini warnanya udah sampai putih dan kental seperti ini, teman-teman bisa lihat tuh ya, sampai berjejak kayak gitu. Jadi mixernya udah cukup, kita bisa tambahkan bahan yang lain. Jadi aku tambahkan esen banana. Kalau di sini teman-teman boleh tambahin esen vanila atau yang lain ya. Kemudian mixer lagi sebentar untuk mencampurkan esen yang tadi kita masukkan. Sebentar aja udah cukup. Nah selanjutnya aku mau bahas ini nih teman-teman, cetakannya itu kayak gimana sih. Aku punyanya di rumah ada 2 bentuk cetakan ini ya. Satu cetakan yang agak tinggi kayak gini, terus ada cetakan yang lebih rendah tapi dia lebih lebar gitu teman-teman. Nanti hasilnya akan berbeda ya. Nah kalau nggak punya kayak gini boleh pakai apa gitu ya. Di rumah kalau misalnya kayak gini punya yang aluminium foil kayak gini biasanya gitu, itu boleh dipakai juga. Berhasil juga kok bentuknya dan ukurannya hampir sama kan. Nah atau yang cetakan pai kayak gini, punya kayak gini mau dipakai boleh juga gitu ya. Nah yang satu lagi itu bisa kita pakai yang ini nih teman-teman, kalau nanti mau kita bikinnya itu bolu kukusnya nggak mekar gitu. Jadi yang itu nanti bisa kita bikin bolu pandan kelapa gitu ya. Nah kemudian kertasnya kayak gimana? Nah kertasnya biasanya kalau bolu kukus yang seperti ini ya teman-teman, yang putih kayak gini. Nah ini ukurannya teman-teman harus pastikan tingginya kertas dengan tinggi cetakan harus sama ya. Karena nanti kita akan memberikan adonan itu sama dengan tingginya cetakan. Nih kayak gini, tuh kan tingginya sama gitu ya. Oke, nah kayak gini yang tadi cetakan pai itu nggak apa-apa, jadi lebih tinggi itu boleh. Nah ini cetakan yang kertas yang kayak gini kan tinggi ya, jadi taruhnya di tempat yang tadi cetakan yang lebih tinggi gitu. Oke, nah di samping itu kalau teman-teman nggak pakai cetakan boleh juga gitu. Jadi boleh juga pakai paper cup kayak gini ya teman-teman. Nah kalau yang kayak gini kita nggak perlu cetakan lagi gitu, jadi itu bisa langsung dipakai di sini gitu ya. Cuman bedanya kalau paper cup kan dia size-nya besar gitu ya. Nah ini juga teman-teman ada paper cup yang kayak gini ya, ada lipatan kayak gini. Itu pastikan kalau yang ini teman-teman tetap harus pakai cetakan gitu ya, karena kalau nggak pakai cetakan nanti pada saat dikukus dia akan megar gitu ya, nanti gagal acara kita. Nah kali ini kita bikin yang ini ya motifnya.
Oke, pertama tadi ya kita siapkan dulu. Jadi di dalam cetakan itu udah kita kasih papernya tadi, kemudian diisi hampir penuh ya teman-teman. Jadi sisakan kira-kira setengah senti. Nah, pertama kali yang kita taruh adalah warna merah di tengahnya. Itu nanti untuk membuat gradasi di tengah. Nah, biar dia nanti ada gradasi dari putih yang bawah ke atas, ini aku tekan-tekan dulu nih teman-teman. Tekan aja sebanyak 10 kali. Iya, 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, itu biar masuk ke bahan yang warna putih dalamnya ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita tinggal kasih warna merah ya teman-teman. Jadi kalau mau bentuknya yang lucu-lucu kayak gini, itu warna-warnanya sebaiknya teman-teman masukkan ke dalam plastik ya. Bisa plastik segitiga kayak gini atau plastik yang ada di rumah nggak apa-apa. Yang penting kita pas memasukkan bahannya, ngebentuk bentuknya itu jadi lebih gampang daripada pakai sendok kan nggak bisa ngebentuk kayak gini ya teman-teman. Oke, nah ingat ya kalau bikin bolu kukus itu bahan yang dimasukkan ke dalam papernya, ke dalam cetakannya itu harus sama tinggi atau kalau bisa lebihin dikit dari cetakan. Ya ini teman-teman bisa lihat itu aduh aku udah hampir luber gitu ya. Jadi memang setelah seperti ini kita harus cepat-cepat masukkan ke dalam kukusan karena biar nggak luber gitu ya, langsung jadi mateng. Nah tadi kan ada polka-polkanya nih teman-teman. Nah ini juga kita bikinin polka ya, buletan-buletan itu dari adonan yang kita masukkan ke dalam plastik gitu ya. Nah karena mau bikin polka-polka, polkadot-polkadot, jadi lubangnya jangan besar-besar teman-teman ya. Jadi biar kita bisa kasih titik-titik yang kecil-kecil aja biar banyak. Kita lanjutkan ke yang dua lainnya ya. Terus aja seperti ini. Nggak perlu yang kemudian rata sempurna gitu ya, karena kan nanti akan ada pecah gitu ya megarnya itu. Jadi nggak akan terlalu kelihatan kok kalau kita bikinnya itu nggak presisi gitu. Nggak harus presisi teman-teman. Nah kalau pegangin ininya gitu ya biar lebih kokoh dan nggak belepot-belepot, mesti pegangin plastiknya pakai 2 tangan ya teman-teman. Oke, nah yang terakhir itu ini adalah tips juga ya agar kita itu bisa ngebentuk. Sebenarnya kita pengen pecahnya berapa? Kalau pengen pecahnya 4, ini aku pakai tusuk gigi ya. Jadi tusuk giginya dikasih air, kemudian digaris teman-teman. Ini aku garis menjadi 3 karena pengen nanti pecahnya itu 3. Jadi biar kayak ada sayap kupu-kupunya gitu. Lucu ya. Atau seringnya sih bikin yang pecah 4 ya teman-teman. Sama ya tekniknya. Oke udah selesai, jadi kita tinggal kukus. Ya ini aku kasih contoh yang kalau ngisinya nggak penuh ya teman-teman. Jadi masih ada jarak, nah pecahnya cuma sampai gini. Nah ini sekarang poin penting juga itu adalah kukusan teman-teman. Kukusan itu boleh yang bentuknya kayak gini. Aku kebetulan di rumah punya yang kayak gini. Di situ di depannya ada kaca, jadi kita bisa ngintip sebenarnya pecah enggak gitu ya sambil deg-degan gitu. Oke kita lihat dalamnya ya. Nah kayak gini itu ada lubang-lubang besarnya gitu ya teman-teman. Oke. Nah ini di dalamnya teman-teman aku udah isi air. Nah teman-teman pastikan ya ketinggian air itu kurang lebih 1/3 dari garis yang segitiga di samping-samping itu teman-teman. Jadi air itu nggak perlu banyak-banyak nanti biar kukusannya nggak terlalu lembab ya, 1/3 aja. Kita kembalikan lagi dan kita tutup. Nah berikutnya aku juga pakai panci kukusan yang biasa juga ya teman-teman, yang modelnya kayak gini. Iya kayak gini. Nah kalau yang kayak gini kita butuh tutup lap kayak gini ya teman-teman. Kalau yang tadi tuh nggak butuh lap karena kan tutupnya itu segitiga, jadi airnya akan jatuhnya ke samping-samping. Sama, jadi aku juga pilih yang kadang kan ada yang lubang kecil dan lubang besar, aku pilih yang lubang besar. Nah ini ya teman-teman pastikan ketinggian dari yang panci yang bagian atas ini nggak boleh kurang dari cetakan yang kita masukkan ke situ. Sama, nah ini airnya juga seperti itu, masukin jangan lebih dari 1/3, maksimal adalah 1/3-nya. Sama ya, biar kita mau menjaga kelembapannya, biar nanti nggak terlalu lembab. Oke, kita bisa pakai kayak gini, sama aja kok nanti hasilnya. Jadi pastikan tutupnya dikasih lap yang cukup tebal ya teman-teman. Atasnya bisa kita ikat menggunakan karet seperti ini.
Lanjutkan mengukus dengan api sedang cenderung besar dan sudah panas ya teman-teman. Nah, ini adalah momen yang paling ditunggu pada saat buka. Kita lihat bolu kukusnya mekar seperti ini. Itu di setiap buka selalu deg-degan loh teman-teman, lucu banget. Oke, nah ini adalah hasil tadi yang kita bikin bolu polkadot ya. Hasilnya seperti ini, silahkan dicoba, ikuti step by stepnya, semoga berhasil ya. Nah, kalau pengen coba motif yang lain bisa cek di videoku yang lainnya ya. Selamat mencoba juga, semoga berhasil dan happy weekend.